أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر. Oke, sebentar. Tadi lanasfa'an bin nasiyati lanasfa'an, kalau berhenti bagaimana? Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Kalau berhenti di lanasfa'an, berhenti bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang mau membantu? Ada yang membantu ustazahnya? Kalau berhenti di situ bagaimana? Ustaz, ada yang membantu? Kalau wakof berarti gimana?
Bagaimana kalau wakof di situ? Lanas fa'a, jadi seperti mad iwal. Di Quran cuma ada dua ya, walayakuna seperti sur. Ya, itu tanwin. Ya. Tanwin itu dia menjadi alamat isim. Ya, tanwin itu menjadi tanda ciri bagi kata benda. Tapi hanya ada dua di Al-Quran yang kata kerja video tetapi ya, ada tanwinnya. Di sini salah satunya lanas fa'an. Ya, ini sebenarnya taukid lanas fa'an. Ya, lanas fa'an. Kemudian bisa berhenti karena menurut tulisannya disebut dengan alif dan tanwin. Maka lanas fa'an. Apa faedahnya dalam bahasa Arab? Ya, fi'il amr yang menggunakan nun taukid, yang khafifah itu bisa menggunakan idhaban, uktuban. Jadi dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Ya, silakan lanjut. Anda selesai. Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Walladzina amanu innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar wallillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا. وذكرنا منه ما نسينا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير النجاة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة وتلاوة نافعة وأدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا ربنا بها
Salawat salam itulah bukti kita ingin terus ya mencontoh Rasulullah, kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau, kita ingin bersama dengan Rasulullah ya. Dan kita ingin betul-betul ya khususnya dalam Al-Qur'an ini mencontoh bagaimana beliau membaca Al-Qur'an, bagaimana beliau mentadabburi Al-Qur'an, bagaimana beliau ya, mengamalkan, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Qur'an. Baik, ini sudah beberapa kali ini. Kelima ke 6. Keberapa Ustaz? Khatam khatin keberapa? Keberapa ini? Khatin keberapa? Kelima. Ya, khatin kelima ya. Ya, kalau saya biasa di sana di Mesir saya kasih nomor itu. Jadi ini khatim pertama Hafiz habis keberapa ya. Ketika saya pulang sudah 80 bertambah mungkin ya. Jadi Hafiz pertama, Hafiz kedua siapa, ketiga siapa ya. Ya, sebagai penghargaan ya atas usaha. Ini tinggal start-startnya ditunggu ini ya. Ini baru satu ya. Tunggu berikutnya ya. Dan tentu yang putri ya, tentu apa yang dilihat hari ini bukan hari ini ya, tapi lihat bagaimana pahit getirnya ya, asam manisnya ya, dibalik berusaha untuk menghatamkan Al-Quran ya. Lagi-lagi saya sampaikan ya, bahwa menghafal Quran ini ya, apalagi bisa sampai selesai, itu bukti bahwa tidak ada orang bodoh ya. Jadi yang pas-pasan pun Allah beri kesempatan yang sama ya, tinggal sejauh mana mau berusaha ya. Jadi menghafal Quran ini bukti tidak ada orang bodoh sebenarnya. Siapapun ya, punya kesempatan yang sama untuk menghafal Al-Quran, hanya beda masalah waktu saja ya, mungkin Allah mudahkan otaknya mungkin lebih cepat ya, intinya ya, tadi bagaimana kesungguhan ya, dan mau berusaha itu ya. Lagi di sini ya bukti bahwa tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang yang malas. Pintar pun kalau malas nggak sampai juga ya. Nah, maka jelas wa allaisal insani illa ma sa'a. Kita semua diminta untuk mengusahakan menyempurnakan ya. Tentu capaian hari ini yang dilihat semuanya ini juga belum seberapa ya. Masih ada proses berikutnya ya, mungkin tahsin masih perlu diperbaiki ya. Kemudian penguatan dari sisi diroyahnya, penguatan teori, belajar materi-materi tajwidnya, menghafal mutun ya, kaidah-kaidah itu masih banyak yang berjalan ya. Nanti kalau mau yang qiraat ke qiraat ya. Kemudian alangkah baiknya pun juga mengerti kandungan bahasa Arabnya apa ya, karena semakin kita mengerti bahasa Arab, makin paham bahasa Al-Quran, itu makin bisa merasakan bagaimana keindahan ya, bagaimana merasakan ketajaman bahasa Al-Quran ya. Dan kita merasakan bagaimana seakan-akan Allah langsung connect dengan kita, langsung connect ya. Maka saya sampaikan ya, bagaimana adab-adabnya ketika Al-Quran memintakan tasbih, fasabbih subhanallah wastaghfir astaghfirullah ya, begitulah ya, setiap huruf-hurufnya bisa kita renungkan ya, merenungkan apa yang Al-Quran, kenapa di sini begini, kenapa ya, terus tumbuhkan rasa ingin tahu dengan Al-Quran ya. Nah, ini bersama-sama ya, tapi masih baru-baru ini ya, saya yakin ya, banyak cobaannya ya, mungkin dari sudut menghafal, sudut murojaah ya, membagi waktu. Ini markas sekolah enggak kan? Ada sekolah enggak?
Masuk kelas formal juga. Terus sekolah apa? Hah? Sehari berapa jam? 1 jam, nggak ada masalah 1 jam. Saya kira masuk kelas formal ke SMP SMA. Ya. Saya kira waktu yang luas itu bisa dimanfaatkan. Ya, betul tadi. Bahasa Arab akan menguatkan, akan memahami kita bagaimana isi Al-Quran itu dan lebih bisa merasakan. Ya, dari sisi bahasa Arabnya, oh kenapa di sini seperti ini? Ya. Bagaimana, kenapa wakofnya di sini? Kenapa di sini nggak boleh di sini? Kenapa nggak boleh mulai dari sini? Ya. Jadi seakan-akan ya seperti kita membaca bahasa Indonesia yang kita ngerti artinya, ngerti maknanya, pilihan katanya. Apalagi Al-Quran ini kan dengan bahasa susunannya yang luar biasa, ya. Bahkan ahli-ahli penyair. Ya. Jadi pada masa jahiliyah itu di Arab itu ada pasar syair. Ya. Jadi, kalau di kita mungkin sekarang panggung untuk berbalas pantun dan syair. Ya. Jadi orang Arab terkenal dengan hal itu. Mereka sangat menyukai, mereka bersyair, berpantun seperti itu kurang lebih. Bahkan sampai ada arenanya bagi mereka untuk bertanding, beradu seperti itu. Maka yang paling bagus ya, syairnya ya, kemudian ya, cepat, spontan. Tapi ketika Al-Quran hadir mereka tidak bisa mengalahkan. Ya. Apalagi kalau menengok Nabi Muhammad sebelumnya ya, beliau bukan dalam artian tidak muncul di situ gitu. Ya. Tapi tiba-tiba ya, beliau diberikan wahyu ini dan seakan-akan mengalahkan para ahli-ahli, ya, para jawara-jawara di syair itu, para penyair-penyair ketika itu. Ya. Itulah juga mengapa ketika rombongan yang hijrah datang ke Habasyah, Abyssinia ya, Ethiopia sekarang ya, begitu sampai pada Najasyi, ya, apa yang kalian bawa? Ketika menanyakan, karena Najasyi ini masih berpegang dengan agama Nasrani yang murni, apa yang kalian bawa? Ya, kemudian dibacakan surat Maryam, ya, dia menangis berkaca-kaca, artinya dia tahu ternyata ini kebenaran yang muncul dan selama ditunggu. Kurang lebih dari 500-600 tahun, 5 abad ya, setelah ya, diangkatnya Nabi Isa ya, itulah Al-Fatrah ya, masa yang memang tidak ada Nabi Rasul yang diutus ya. Tapi Najasyi termasuk yang masih berpegang teguh kepada agama Nasrani, termasuk Ashabul Ukhdud itu juga berpegang teguh pada agama Nasrani. Termasuk juga Ashabul Kahfi ya, mereka masih juga berpegang teguh pada agama Nasrani yang murni yang dibawa oleh Nabi Isa ya, belum dicampur adukkan dengan pemahaman atau tahrif penyelewengan dari orang-orang setelahnya ya. Ya, itulah Al-Quran, bagaimana bisa menggetarkan kalau tahu artinya. Apalagi kita tadaburi kenapa di sini begini, luar biasa ya, tidak akan pernah ada habisnya. Jadi proses ini masih panjang ya. Maka dari sekarang niatkan terus bagaimana kita ingin dekat dan ingin tahu sejauh mana kita dengan Al-Quran ini ya. Maka saya sampaikan bagaimana solusi agar kita betah murojaah ya, itu harus memunculkan hal-hal baru dari Al-Quran ya. Tadi bisa saya sampaikan kenapa la nasfa'an, nah, kok begitu, ini kan fi'il, kenapa pakai tanwin, nah, cari ya. Cari jawabannya kenapa seperti itu. Satu lagi di mana ayatnya, bagaimana nah,
Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat apa? Ya, buka tafsirnya. Zabaniyah itu apa artinya? Apa karakternya? Ya. Nah, seperti itu silakan ya. Jadi itu bagian dari cara kita agar setiap kali kita murojaah membaca Al-Quran itu ada hal baru didapatkan ya. Nah, itu bagian daripada kita meningkatkan, karena terkadang kita terjebak dalam rutinitas saja ya. Rutinitas membaca mengaji, apalagi membaca yang kebut-kebutan ya. Jadi membaca Al-Quran bukan dengan nafsu kita ingin cepat selesai ya. Karena tuntutan harus murojaah sekian, karena tuntutan sudah habis waktunya ya. Karena tuntutan ditarget ya, akan beda ya. Nah, maka Imam Ghazali dalam Ihya-nya itu ya, di antara 10 amalan hati ya, itu pertama harus tahu bagaimana kedudukan Al-Quran, fahmul Quran ya. Wa makanatuh, dan kedudukan ya. Jadi seberapa orang itu paham Al-Quran kitab suci. Karena mengenai tadi harus mengkaji apa yang ada dalam itu masih luas, ilmunya luas kan. Ilmu bahasa ada 12 nanti, ilmu istiqaqnya, ilmu sorofnya, ilmu nahunya, ilmu balaghah, ma'ani, pada isbayan dan sebagainya. Masih banyak itu. Nanti ilmu pelengkap menjadi mufasir, ada belasan cabang ilmu harus dikuasai, tidak mudah-mudah. Maka hari ini kalau ada orang sampai mengkritik ini begini, Imam Syafi'i ada mengkritik Imam Bukhari dan sebagainya. Sekarang yang mengkritik itu sama enggak kapasitasnya? Jadi ibarat kata seorang profesional itu yang mengkritik ya pelatihnya atau memang yang setara, itu baru namanya imbang. Tapi kalau mengkritik penonton 30 jusnya berapa kali ini? Gimana? Untuk yang seperti ini ada berapa kali? 2, 3 kali. Sebelumnya dapat senat belum? Selesai ya. Baik, nanti silakan di sini beliau akan bercerita bagaimana suka dukanya, apalagi kalau nggak salah umurnya sekarang umur masih SMA atau SMA? Lulus SMA ya, jadi menghafal dari SMP, SMA, SMP. Ya, jadi luar biasa. Ya, ini beliau sudah SMP udah mulai gitu, jadi umur aliyah sudah selesai. Ya. Ini saya rata berapa? Lulus aliyah dulu ya? Atau ada umur SMA juga di sini? Ada umur SMA atau lulus aliyah semua nih? Ada SMP juga? Ya, silakan contoh beliau dari SMP udah mulai menghafal dan ya, tentu beda hasilnya. Ya. Apalagi kalau dari SD udah menghafal Quran udah selesai ya. Beda ya, mohon maaf ya, bukan mengecilkan, tentu kejernihan otak itu berbeda, kekuatan jadi ketika kecil itu diberikan kekuatan hafalan tapi pemahamannya sedikit ya. Sekarang orang yang sudah dewasa ini pemahamannya kuat tetapi menghafalnya yang lemah gitu. Anak kecil kan maka ngafal aja, nggak usah kasih teori-teori yang terlalu ya. Karena pemahamannya dia kan belum berkembang. Tapi saat ini mungkin pemahamannya berkembang, tapi ketika menghafal kebalikannya berat ya. Artinya jangan juga menyalahkan keadaan ya. Semua bisa diusahakan ya. Artinya banyak orang juga menghafal ya. Abu Hanifah juga belajar ketika udah umur 40. Jadi tidak ada hal yang menjadi alasan sudah tua sudah ini untuk tidak belajar dan menghafal. Ya, justru menghafal ini menjadikan kita akan semakin cerdas ya. Orang yang menghafal itu berarti otaknya itu sedang dilatih ya. Semakin banyak murojaahnya maka menghafal akan mudah ya. Ini rumusannya itu sebenarnya
murojaah itu harus lebih banyak porsinya dari ziyadah. Ya, al-ijadah qabla ziyadah. Kualitas dulu diperbagus baru menambah. Ya, dan porsi tikrornya itu lebih banyak daripada ziyadah. Orang yang terbiasa murojaah banyak, menghafal 1 halaman 2 halaman mudah. Ya. Tapi kalau nggak pernah murojaah, menghafal bab yang sulit, yang lama pun hilang, nanti seperti menghafal dari awal lagi. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Selamat. Yang lain silahkan. Terus ya masih panjang prosesnya. Ya. Masih panjang prosesnya. Semoga Allah istiqomahkan, Allah sabarkan untuk terus bersama Al-Quran madal hayat, sepanjang hidup, sepanjang hayat. Dan Al-Quran akan menjadi saksi, menjadi teman di dunia, di kubur, dan juga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana perjalanan menghafal Al-Quran? Apa kesulitan kan? Kemudian triknya apa mengatasi itu? Karena masing-masing orang pasti punya jalan sendiri dari kesulitan, kemudian apa yang dilakukan, sistem yang dulu seperti apa, murojaahnya bagaimana, sekarang gimana murojaah. Silahkan bisa ceritakan. Mudah-mudahan saya harusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan bisa di sini, terus bisa bertemu sama Ustaz Arif, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Arif yang telah banyak meluangkan waktunya untuk kita semua, membersamai kita dalam setoran dan kajian-kajian yang lain. Terus khususnya saya Ustaz Arif udah sabar banget. Terus juga terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman pengambil salah, kemudian santri-santri markas yang benar-benar mendukung penuh perjuangan kami. Kemudian berbagi suka duka sama kayak di markas. Jadi cerita-cerita ziyadah hal yang kemarin kita bawa lagi. Tapi kalau di markas kan setengah juz di Ustaz. Kalau saya dulu cuma 2 lembar setengah. Jadi itu juga memudahkan kita ketika menjadi 1 juz, ketika juznya itu juga memudahkan. Kesulitan itu relatif Ustaz. Yang penting kita harus sabar, diulang berkali-kali, itu aja.
Masya Allah ya. Yang saya kenal beliau nggak pernah waktunya nggak sama Quran. Bahkan dampingin anak-anak riadoh sih senam gitu ya sambil merojaah di gazebo pagi-pagi habis subuh gitu ya, sebelum subuh. Ya ketika yang lainnya kadang ngobrol, kadang beliau juga ketika kita ngobrol beliau ngaji, Masya Allah. Itu yang saya amati jadi kesibukan beliau, nggak ada waktu sama Quran gitu. Pernah juga galau, aku belum murojaah juz segini. Masya Allah ya, punya target sekian juz dalam hariannya. Baper banget ya. Ya Allah, baru kalau fikus ada istiqomah bisa menginspirasi yang lain. Nah, itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya sendiri, Ustazah Farda itu orangnya disiplin. Jadi beliau mengajari dirinya sendiri sebelum mengajari orang lain. Ketika sholat, beliau sering datang awal. Halakoh juga disiplin, Masya Allah. Ketika menilai santri juga tidak tergantung mood, jadi profesional. Cara menilainya profesional. Sudah. Jadi pendapatnya sehari berapa murojaah? Jadi 10 hari harus kata. Ya begitu ya. Seperti itu ya. Jadi memaksakan bagaimana seminggu 10 hari. Masalah pasti bersama seperti itu. Yang agak lancar juga, tapi mungkin agak lancar dan murojaah nggak harus sama. Tapi kadang-kadang sampai di sebuah belakang itu sedikit itu murojaah. Atau beberapa yang panjang itu kan sedikit itu yang murojaah. Tapi yang nomor 1 3 mungkin mudah. Dalam satu itu pasti ada yang kadang nomor sekian ya, misalnya kerusakannya parah, mereka setuju. Menjalankan kali juga, jadi nggak semuanya sama. Jadi kalau semua sama capek kita, kalau dua kali lihat dari mana di mana salahnya. Bilang sebar mana atau bagian mana, dan apa pentingnya partner gitu ya. Jadi kalau sendiri itu kadang-kadang merasa ada dosa ya. Karena seringkali kita toleran. Nanti aja ini ganggu. Tapi kita nggak menilai. Justru nggak ada partner tahu. Jadi itu tahu. Terus berarti cuma lembaga ini mereka perempuannya kesalahan. Itu tahu. Jadi dia caranya. Ini juga biar bagaimana efektif. Karena jadi kemudian kita akan meroda gimana enak aja sebenarnya. Ya, tapi begitu menghadapi lembaga musik, nanti aja ini tempat mulu aja masuk di situ. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah agenda halaman malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan
selamat barakallah kepada Ustazah Farda, dan juga syukran kepada Ustadz Arif yang telah membimbing kita selama ini. Kemudian juga kepada teman-teman termasuk saya sendiri, mari kita kembali untuk bersemangat kembali, kita evaluasi yang telah lalu. Mungkin pencapaian kita mungkin belum maksimal. Mulai malam ini monggo sama-sama bertekad untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.